Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan ya. Ini di kesempatan hari ini saya eksplor di sebuah hutan yang tentunya pemirsa semua pasti sangat paham dengan namanya Alas Purwo yang berada di wilayah Banyuwangi, Pak. Iya, Banyuwangi. Dan saat ini kita bersama Bapak Adi ya selaku pamangku dan juga sesepuh yang tentunya beliau sangat paham apa sih Alas Purwo itu, berapa luasnya dan seperti apa sejarahnya. Kita sambil explore sambil jalan. Pak Adi, monggo disampaikan pengalaman jenengan. Ya, ini kata-kata alas itu katakan pohon atau kayu. Ya. Kayu itu kayun. Kalau ilmu wong Jawa ya, Purwo itu wiwitan, asal mula. Sehingga kalau masuk ke Alas Purwo, kita harus selalu ingat, percaya pada Tuhan dan pada diri sendiri. Karena pelaku spiritual itu merasakan bahwa Tuhan itu ada pada dirinya sendiri, di sanubarinya sendiri. Nah itu kita kalau mau Alas Purwo. Alas Purwo itu sebelum menjadi taman nasional, itu bisa buka di Google ya, saya nggak hafal. Itu ditetapkan oleh Gubernur Hindia Belanda. Bukan orang Indonesia, Pak ya? Bukan dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda ya. Nah, karena waktu itu banyak satwa, flora, fauna yang langka, yang unik dan perlu dilindungi. Jadi penjajah Belanda itu sudah punya perhatian, komitmen untuk melestarikan alam waktu itu ya. Jadi Alas Purwo ini sejarahnya bisa dibuka di Google. Dulunya saya masuk ke sini tahun pertama saya memimpin upacara ritual di Alas Purwo ini tahun 87. Di Taman Nasional ini masih dalam pengelolaan Taman Nasional Baluran. Baluran. Ya. Luas awal itu 42.420 hektar. Ribu hektar. Ya. Tapi semenjak hutan produksi itu dikembalikan menjadi Taman Nasional, nggak tahu menambah 2.000 atau berapa. Jadi 44 gitu ya? Ya, katakanlah sekitar itu. Bentang pantainya sangat panjang sekali, ratusan kilo, sehingga dimulai dari Muncar, Sembulungan, dan sampai ke Gerajakan. Dan ingat itu Mas, di samping flora fauna alam yang indah, satwa yang banyak dan langka itu, di Alas Purwo juga banyak situs-situs purbakala, terutama di Teluk Pangpang. Di seksi 2 Muncar di Sembulungan. Di sana ada pernah diketemukan Linggayoni, terpanjang kedua di Indonesia. Terpanjang kedua? Ya, kalau tentang lingga saya tidak banyak tahu, tapi ada orang di Sebutpar namanya Bayu yang dia orang sastra sejarah, ahli menulis membaca prasasti dan sebagainya. Nah, bisa dihubungi di sana. Nah itu Linggayoninya itu sekarang awalnya dicuri sih, diambil mau diamankan itu ya, bukan dicuri lah, diamankan diambil karena dianggap penemuan. Nah, setelah itu disimpan di satu pura di Pondok Asem Purwanasidi. Nah di sanalah akhirnya bahwa itu benda sejarah yang sangat penting, akhirnya malah dititipkan oleh Balai Cagar Budaya menjadi benda titipan purbakala. Nah, itu. Terus di tengah itu ada namanya Gunung Tugu. Gunung Tugu. Ya, batu berundak. Itu sistem dan ada prasastinya yang di huruf kayak huruf Palawa gitu, tapi udah susah dibaca, agak rusak. Jawa kuno, Pak ya? Ya, Jawa kuno. Itu batunya berundak. Batu berundak. Ya, pemujaan batu berundak itu kan ini bajing ini. Nah, termasuk faunanya juga, coba kita potong di sini dulu. Ya. Fauna, Pak, ada berapa jenis di sini? Waduh, banyak kalau banget. Banyak sekali. Kalau yang jangan ketahui aja, Pak. Yang jadi apa ya? Jadi ikonnya di sini kan banteng. Nah iya, dan ini ada cerita nyata. Tadi saya sempat ngobrol sama istrinya Pak Adi, ini pernah ditubruk banteng gitu waktu habis maghrib ya. Iya, gini Mas, banteng itu ini ada juga
cerita spiritualnya ya. Mungkin ada, Pak? pendiri Republik ini memakai lambang Iya. banteng itu ada filosofinya. Iya. Begini, perilaku banteng setiap menyeberang itu pejantannya lebih dulu. Pimpinannya, Pak ya? Pimpinannya. Nah, setelah aman baru betina anakan tuh menyeberang dan lari kencang. Nah itu berbahaya. Kalau nanti orang ngebut di Alas Purwo bisa celaka karena itu. Nah itu banteng. Mungkin karena itu banteng itu pejantan selalu berada di pinggir. Kalau duduk bergerombol di padang rumput, menamengi, melindungi keluarganya gitu ya. Iya, melindungi itu keluarganya lah, betina dan anakan. Itu mungkin yang dipakai simbol ya. Simbol negara itu mungkin Bung Karno mengambil itu dari banteng ya. Jadi sifat banteng itu lebih mengayomi ke yang lebih lemah gitu ya. Tapi bukan bantengnya PDIP loh ya. Yang di banteng-banteng satwa ya. Banteng satwa. Dan ada juga katanya Pak, ular yang besar gitu ya. Yang katanya makan banteng itu coba diluruskan Pak Adi. Kalau ular itu yang tahu Pak ini. Pak Buto, Bukan Pak. Kalau saya itu Pak Pramuji. Itu ketemunya ular sudah perutnya besar. Jadi makan apa gitu? Makan apa kita nggak tahu. Udah besar kira-kira kalau saya sih tahun-tahun itu 97-an itu ya. Itu makan rusa mungkin. Kalau makan banteng nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Anak banteng pun rasanya nggak mungkin. Karena yang viral kan makan banteng katanya. Iya. Kalau saya rusa. Kalau yang diparkir dekat sampean lalu sepeda motor itu saya tahu itu mati besar. Itu memakan kijang. Dia mati karena mungkin tanduknya itu kurang nembus ya. Iya nembus, sekarang kurang hancur dulu ya. Mungkin terlalu lapar. Dan saya ketemu ular besar itu dalam keadaan buta di Gua Macan itu. Itu nyebrang diam. Nah, akhirnya kita angkat karena matanya udah tertutup kutu. Oh, sakit ya? Kayak kutu kecil-kecil itu, jadi kayak buta itu. Kita waktu itu ada mahasiswa UNED dari Mapala UNED ya, kita angkat bareng-bareng, kita inggirkan. Tapi katanya orang-orang ahli ular itu setiap mau pergantian kulit ya, molting. Shedding ya namanya. Ya. Kalau udang itu molting. Nah. Stop sih, enek konco. Dari mana tadi Pak pembicaraan kita Pak? Ular. Ular ya? Iya ular. Ular yang ganti kulit. Shedding. Ya. Terus akhirnya ular itu? Iya masuk lagi Mas ke dalam hutan ularnya. Dilepas gitu lagi? Iya kita lepas. Yang mati itu karena tusuk ada tanduk. Saya ular yang mati lagi saya ketemu di baratnya Pura tikungan itu dekat pos itu ularnya agak hitam. Itu makan ini. Budeng, lutung. Makan lutung. Mungkin ya karena ini bulu mungkin ya. Mati itu besar juga. Kok bisa mati Pak ya makan lutung? Ya karena bulunya kan susah dicerna ya. Kalau kera kan nggak apa-apa, itu bulunya kan tebel. Oh, yang lebih tebel itu ya. Ya, itu saya pernah mengalami. Kalau terenggiling itu saya pernah ketemu hanya sepanjang saya di sini dari Terus yang katanya jenengan juga pernah ditubruk celeng itu? Celeng ya, pengalaman ini pengalaman lucu ya. Iya. Siang itu jam begini saya ngantarkan belanja, kan saya jarang di Pancur ya. Saya banyak aktivitas di luaran karena saya waktu itu banyak ikut kegiatan ini dari Kementerian Kominfo tentang berantas judi online itu. Nah, saya ditelepon oleh istri saya untuk mengantarkan air. Nah, di tengah-tengah itu sudah dekat Pancur ini ada sekitaran Pura itu ada babi hutan yang kawin. Nempelnya lama ke betina itu. Nah, tak ambilkan bambu itu tak sogok. Ya Mas saya lepas gitu. Mati apa hidup gitu maksudnya memastikan gitu ya. Wong jahil lah saya. Nah, itu enggak berselang lama tuh. Nah, sore lagi saya harus karena waktu itu bersamaan dengan kejuaraan surfing dunia, World Surfing League itu, WSL itu. Nah, putaran kedua kan di Alas Purwo. Sore itu saya bawa tahu 2
2 ember, mungkin ada 500 tabu kiri kanan tuh. Nah, sampai di tempat yang saya babi hutan kawin tadi, dia lari di sana pejantan satu. Yang pejantan tadi iya, ya, mungkin ya. ditabraklah roda depan saya, terpelanting, terbalik begini. Nah, saya diurukin ini tahu, lucu. Jadi kayak setelah itu ini ini fotonya tak kirim nanti. Ya, itu lucu sekali. Jadi kayak dendam gitu Pak ya? Kayak dendam. Makanya hati-hati kita dengan satwa itu juga harus insting mereka itu sangat kuat kan. Ini TNI, bau kan dari bau. Oh. Nah, ini sampai dijahit. Nah, ini dijahit. Nah, terus dan yang anehnya supir-supir itu kan mau pulang. Jeep-jeep itu mau pulang. Tahu saya ditabrak dari jalan tahu. Oh, pas saksi langsung ya? Karena rame. Ya. Yang ditolong itu malah sepedanya. Tahu saya tuh tahunya bukan orangnya. Wah, saya udah setengah pingsan. Akhirnya diangkat, saya dinaikkan mobil, bawa ambulan keluar ke klinik. Waktu itu banyak ambulan di sini karena kejuaraan dunia. Setiap titik itu ada tim kesehatan. Itu pengalaman unik lah, pengalaman. Iya. Jadi untuk apa ya? Untuk untuk orang-orang itu juga, teman-teman itu, kita dengan satwa itu harus saling asih lah. Ternyata mereka itu pendendam juga Pak ya? Ya, pendendam atau enggak ya, instingnya begitu ya. Begitu. Ketika lagi enak-enakan, kesenangan orang jangan diganggu. Iya, intinya gitu. Iya. Senangan orang jangan diganggu. Lagi enak-enakan malah diganggu. Iya. Akhirnya itu tak tunggu kapan lewat sini lagi kan gitu. Iya, menjelang maghrib masih agak siang, masih kelihatan. Dan ketika yang lewat itu langsung nabrak gitu. Nabrak roda depan lagi. Itu pengalaman. Makanya kalau berkendara di Taman Nasional, wilayah Taman Nasional ini kecepatan berapa Pak? 30 lah sesuai saran himbauan Taman Nasional itu 30 km per jam perjalanan orang. Giring Om Swastiastu saking Nabi Pak. Bali Nabi? Oh Negara. Nggih durus iki. Nggih. Negara Nabi? Negara Baluk. Oh, napa? Kanggo lurus. Yang ampun iki ampun manggil ke ke goa. Mari. Itu tadi ada 9. Iya, bisa nemenin Pak biar enggak ada harus ada temen lah, jangan sendiri-sendiri. Bukan rombongan ya? Bukan ya. Dari Bali. Ya. Nah, itu satwa. Jadi kalau burung itu banyak, tapi kalau ketemu elang Jawa itu kan ada jambulnya ya. Itu gampang sekali di Alas Purwo di sepanjang mau masuk itu. Dan kecepatan kita jangan terlalu ngebut. Termasuk hewan-hewannya juga masih banyak yang utuh ya, kayak rusa gitu Pak ya? Rusa masih banyak, gampang ditemuin. Kadang-kadang sekitar warung banyak. Kalau mengapa jangan kecepatan tinggi itu? Karena kalau jam 7 sore itu sampai jam 8-9 malam itu banteng itu melintas dari arah hutan ini ke arah keluar. Kalau musim kering bahkan banteng itu hampir sampai ke perkampungan. Sampai ke perkampungan? Iya, dekat perkampungan. Tapi nggak masuk perkampungan ya Pak? Enggak lah, di ketahuan hutan dekat perkampungan, dekat kantor seksi sana. Ada pagar pembatas Pak? Enggak ada. Ini kan, nggak ada toh? Iya. Ini kan kehidupan liar kan. Iya. Jadi antara perkampungan dengan hutan atau Alas Purwo ini nggak ada batas. Mereka kan zona penyangga, mereka tahu harus menjaga itu. Dan kalau di Meru Betiri kan sampai masuk ke perkebunan coklat, pernah mercak coklat juga. Tapi namanya satwa yang dilindungi ya tetap kita usir dengan halus lah. Iya. Kita jangan sampai merusak tanaman. Jangan sampai kekerasan ya. Ya, tapi jangan diburu jelas. Jangan diburu, cari kerjaan lain. Iya. Apa pernah ada orang ketangkep lagi berburu gitu Pak di hutan? Pernah ada beberapa. Tapi yang jelas malah orang-orang yang bukan sekitaran, bukan warga setempat ya? Bukan warga setempat. Orang jauh ya? Agak jauh. Kalau berburu nembak rasanya udah nggak ada lah. Loh, pakai apa? Mereka menjiret.
Oh, Kita akui aja ada yang jirat. Masyarakat Iya. kita masalah jerat itu masih ada. Masih ada. Tapi berapa sih hasilnya dari itu? Resikonya kan juga tinggi. Iya. Mereka di Terus penjara. bawahnya juga gimana? Udah daging kan nih. Oh, dimasukkan karung gitu ya? Dimasukin karung kan, dan zaman sekarang kan gampang dibonceng sepeda motor pakai tripung kayak nelayan kan bisa. Tapi kalau bisa masyarakat itu janganlah. Iya. Nggak, hasilnya nggak seberapa, risikonya Iya. tinggi. Satu risiko tinggi juga merusak habitat alam. Oh, gitu iya. ya. Itu yang jelas. Kalau sawo kecik itu endemik sini yang Iya. tumbuhan Itu itu ke sawo kecik itu. dulu kan sempat Pak Zaman Pak Soeharto ya, Iya. yang membawa sawo kecik kalau nggak Iya, salah ya, iya. ke Taman Mini itu. Ya, masih ada korban orang PU itu meninggal Gimana itu Pak? di sini daerah Pasir Gotri, Parangiran ke sana. Orang yang dari korban itu orang mengambilnya, Pengambilnya. penggalinya Iya, bukan, kalau saya sih orang yang halusinasi lah, mati di laut. mati di laut. Iya, mungkin apa kayak lari. Kan gini, saya pernah bukan mengalami. Orang yang kena halusinasi di Parangiran itu orang Batu Malang. Guru spiritualnya Pak Han sampai nangis ya. Namanya Nanang itu dicegah nggak mau, tetap lari aja ke laut, katanya ditunggu oleh eyangnya gitu. Pengennya renang gitu. Iya, padahal itu laut selatan yang berbahaya. Mungkin Itu seolah-olah ada yang memanggil atau iya gimana gitu Pak ya. gitu. Dan nggak bisa digandoli, nggak bisa. Oh, dan ada saksi yang melihat Ada langsung. langsung laporan Langsung. malam itu ke Polsek, ya nggak salah tuh, mereka sudah berusaha. Itu kalau saya ya itu halusinasi aja. Karena oksigen yang kuat menekan itu kan bikin orang. Tapi kan awalnya nggak renang beliau Pak. Enggak. Dia tuh Suro itu kan penuh orang. Bikin tenda tahun 2000 berapa ya, 2010 ya. Dia bikin tenda untuk satu kelompok spiritual itu dari Batu itu, Malang ya. Malang ya. Itu ya itulah mungkin yang bikin roh-roh yang itu ada istilah jin dan sebagainya, orang mengatakan begitu. Yang dari itu yang tidak sempurna, yang orang salah pati tadi. Dan hilangnya atau Pak siapa tadi namanya yang meninggal berenang itu? Nanang. Pak Nanang itu hilangnya di laut yang sering Iya. ditemukan jenazah itu. Iya. Dan ketemu jenazahnya ketemu. Dan ada kaitannya dengan waktu pemindahan sawo kecik mungkin ya, Iya. mungkin. Sawo kecik itu dulu itu perintah spiritual dari kelompok spiritual Keluarga Cendana Cendana, ya. iya. Bukan dari Pak Harto, kelompok spiritualnya. Ya, untuk paku bumi di Jakarta itu diambilkan sawo kecik. Itu kan sangat terkenal. Padahal sawo kecik oleh Pak Harto diukir di sana. Pohonnya. Iya, diukir di Taman Mini Indonesia Indah itu. Yang ukir Pak Cokot. Pak Cokot itu dari Ubud. Episodenya Romo Tambak, Ramayana. Romo Tambak waktu mau nyebrang ke Alengka, sehingga jembatannya itu adalah kera yang diam di lautan itu. Untuk jembatan ya. Untuk jembatan. Atau istilahnya dalam cerita wayang Jawa menjadi Romo Tambak itu. Jadi kera-kera itu bersedia menjadi pijakan. Iya. Ya itu ukirannya mungkin masih ada. Kalau saya dulu ke sana masih ada. Taman Mini yang pintu masuk Pak. Iya, pintu masuk sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Ada rumah Ya kita lase. kayak kaca gitu. Iya. Ya, dan ditanam terbalik, akarnya di atas. Itu mengambil di sini apakah itu karena mistis atau apa? Yang jelas kalau di sini sawo keciknya besar. Dan itu sawo kecik besar tumbang itu diambil itu kan udah tumbang ya, sawo kecik ya. Diambil sampai akar-akarnya, sampai ujung akarnya. Iya. Jadi karena Pak di Pasir Gotri dia pakai piring seng itu untuk ngambil. Untuk ngambilnya. Iya, biar nggak terluka. Kalau saya berpikiran itu hanya untuk ciri khas Taman Mini bahwa ada sawo kecik yang begini besarnya, sudah mendekati mati dan diukir menjadi ukiran yang sangat bagus sekali. Itu.
Mungkin ikon atau apa? Iya, menjadi ikonnya Taman Mini. Sawo kecil terbalik ya. Iya. Ini tadi kita Atau bisa juga itu apa? Kalpataru kan? Kalpataru, kan akarnya di betul. atasnya. Iya, Kalpataru akarnya di Lambang atas. Kalpataru. Iya, ada kaitannya dengan Iya. logo atau lambang Kalpataru. Iya. Pak Harto kan penuh filosofi orangnya. Saya pikir malah lambang Kalpataru dari beringin, ternyata bisa jadi ya itu sawo kecil. Sawo ini ya. kecil tadi yang ditanam Nah, terbalik. nih kalau malam teman-teman, ini seperti rusa kalau dari sini. Iya. Seperti rusa atau menjangan, tapi kalau dari sana seperti banteng. Ini akar pohon yang tumbang. Tumbang Ini kalau alami. malam jelas ndredeg ini, Pak. Iya, kalau kita pakai senter Ya, yang ini matanya, ya kan? iya betul. Ini Ini matanya. matanya, Nah, ini moncongnya. moncongnya terus tanduknya. Nah, tandanya juga bercabang tuh, Pak. Itu memang- bodinya udah kayak banteng di sana. Iya, memang Alas Purwo ini penuh dengan mistis dan sangat-sangat dilarang mengambil apapun, bahkan akar pun tidak boleh di sini, teman-teman. Akar pohon pun nggak boleh lah kalau Ini dari besar sini. kalau dimanfaatkan satu rumah cukup ini. Nah, Tapi kan iya. dibiarkan begini supaya dimakan rayap. Nah, kalau dari sini, Pak, seperti banteng. Iya. Dan ini batangnya. Ini untuk rumah satu cukup. Reng usuknya, Bang ya. Iya, yang usuk sama balungan di sana cukup. Iya, cukup satu rumah lah ini. Nah, inilah yang istimewanya Alas Purwo. Masih apa ya, flora dan faunanya itu masih sangat Lestari. terjaga. Lestari. Masih lestari. Dan mudah-mudahan tetap lestari gitu, Pak ya, biar Iya. ke depan anak cucu tuh masih bisa tahu gitu loh, bukan hanya tinggal cerita. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi ini tadi ngisi waktu sambil berjalan, kita cerita sedikit pengalaman Pak Adi dan juga Alas Purwo ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini jalan menuju ke apa hutan Pakai ke Paringang Istana. istana. Jadi yang asli masuk ke Alas Purwo lebih bagus, pohon-pohonnya lebih besar-besar, Pak ya. Ini Iya. lebih ke hutan bambunya. Oke, 40% bambu. 100% bambu dan ada 3 jenis kalau nggak salah. Iya. Wuluh, Manggong, apus sama bambu Jawa. iya, gesing lagi ya. Gesing, Bambu duri itu ada. bambu duri nggak ada. Yang Ada bambu duri ada banyak. petong juga nggak ada. Petung yang saya nggak tahu. Oke. Yang ada rebungnya itu loh, Pak. Iya. Nah, dan ini perjalanan kita masih lumayan jauh. Dan mungkin durasi untuk video ini saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan ya bahwa inilah Alas Purwo seperti itu tadi yang disampaikan Pak Adi selaku sesepuh ya dari wilayah sini. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.